Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak soleh soleha di pembelajaran PAI. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang iman kepada Allah dengan tema Asmaul Husna. Tapi sebelum kita melanjutkan bahasan kita pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan akan membawa manfaat bagi diri kita di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Anak-anakku sekalian, kalau pada pertemuan yang lalu kita membahas apa pengertian iman kepada Allah, dapat dalil naklinya, maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah anak-anak mampu menjelaskan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Dilanjutkan tujuan yang kedua adalah anak-anak mampu menjelaskan makna dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah anak-anak mampu memberikan atau menunjukkan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, anak-anakku, masih ingatkah kalian apa itu arti Asmaul Husna yang mungkin kalian sudah pernah baca dan juga sudah pernah dibahas ketika masih berada di SD dulu? Baik, untuk mengingat kembali, mari kita coba bahas bersama. Asmaul Husna secara bahasa artinya adalah nama-nama yang indah. Sementara menurut istilah, Asmaul Husna artinya adalah nama-nama yang baik lagi indah yang dimiliki oleh Allah sebagai bukti dari keagungannya. Ini seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan innahu witrun yuhibbul witra man khafidaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Anak-anakku, Asmaul Husna seperti disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 99 nama. Tapi pada kesempatan ini kita hanya akan membahas tentang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ini bahasan kita. Mari kita lanjutkan. Masih ingatkah kalian apa itu Al-Alim? Apa itu Al-Khabir? Atau apa itu As-Sami dan Al-Basir? Untuk itu, mari kita bahas bersama. Bahasan Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui.
Allah mengetahui segala sesuatu baik yang tampak ataupun yang gaib. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah mengetahui segala aktivitas kita, bahkan seluruh makhluk, baik yang hidup ataupun yang mati, semuanya Allah mengetahuinya. Artinya, Allah mengetahui tanpa batas. Jika seandainya di malam gelap gulita tanpa bintang, di dalam hutan yang pekat, ada semut hitam jatuh di atas batu hitam, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengetahuinya. Bahkan yang kita pikirkan saat ini, perasaan yang lagi ada di hati kita, Allah amat sangat mengetahuinya. Bahkan yang akan terjadi besok, besok lusa, bahkan setahun, 2 tahun, bahkan 1000 tahun lagi, Allah amat sangat mengetahuinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur atau jatuh melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak ada sebutir biji pun yang jatuh di dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhil Mahfuz. Intinya anak-anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang ditampakkan atau apa yang disembunyikan, yang akan terjadi ataupun yang telah terjadi, karena Allah adalah Al-Alim. Masih ingatkah anak-anak dengan kisah 3 orang santri yang memotong ayam? Baik, kita ingatkan, saya ceritakan kembali. Ada seorang kiai yang memiliki sekian banyak santri. Nah, santrinya ini kemudian merasa iri kepada salah seorang santri yang kebetulan amat sangat disayang oleh Pak Kiai. Nah, karena ada protes dari santri, maka kemudian Pak Kiai memanggil seluruh santrinya. Hai para santri, besok pagi kalian datang kepadaku dengan membawa seekor ayam dan membawa sebuah pisau. Maka akhirnya besok pagi semua santri yang dimiliki oleh Pak Kiai itu hadir di hadapan Pak Kiai. Lalu Pak Kiai menyampaikan, "Wahai santriku semuanya, sudahkah kalian siap menerima perintah selanjutnya? Adakah yang masih belum bawa ayam atau pisau?" Semuanya menjawab, "Sampun Pak Kiai, kula sampun siap." Nah, karena semua sudah siap, maka kemudian Pak Kiai menyampaikan perintah berikutnya. "Wahai santriku semua, kalian saya perintahkan untuk mencari tempat yang tidak ada yang tahu. Kalau sudah didapat, silakan potong ayam yang kalian bawa dengan pisau yang kalian bawa." Itu saja. Tuh Pak Kiai, bolehkah saya mencari tempat yang jauh, dalam, atau gelap? Silakan. Kalian boleh mencari tempat manapun, yang penting tidak ada yang tahu. Nah, begitu para santri mendengar penjelasan dari Pak Kiai, mereka langsung dengan cepat menyebar. Ada yang pergi ke dalam gua, ada yang naik ke atas gunung, ada yang masuk turun ke bawah lembah. Begitu didapat tempat yang tidak ada yang tahu, semua santri itu
memotong ayam yang telah dibawanya untuk mengikuti perintah Pak Kiainya. Itu yang dilakukan oleh semua santri. Cuman satu santri yang amat sangat disayang oleh Pak Kiai itu, dia sudah mencari kemana-mana. Setelah dapat tempat di sini, di situ, di mana-mana sudah dicari. Cuman akhirnya besok pagi mereka semua dipanggil kembali. Begitu dipanggil, wahai santriku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sudahkah kalian melaksanakan semua yang saya perintahkan? Maka semua santri menjawab, sampun Pak Kiai. Tanyalah satu-satu. Karena semua bilang sampun, ternyata dari sekian banyak santri ada satu yang angkat tangan. Siapa? Yaitu santri yang biasa paling disayang oleh Pak Kiai. Ngapunten Pak Kiai, maaf Pak Kiai, saya tidak bisa melaksanakan perintah Pak Kiai. Loh, kenapa? Apakah kamu tidak dapat tempat yang tidak ada yang tahu? Nggih Pak Kiai, saya sudah mencari, saya sudah naik ke atas gunung, saya sudah turun ke bawah lembah, dan saya sudah masuk ke dalam gua. Bahkan saya berusaha masuk ke dalam sumur. Tapi ternyata di mana tempat yang saya cari, di tempat manapun tetap ada yang tahu. Siapa? Allah Pak Kiai. Semua santri yang mendengar jawaban dari santri yang paling disayang ini, mereka kemudian tercengang. Nah, santri-santriku, kata Pak Kiai, itulah yang bikin aku sayang kepada dia. Dia tahu bahwa dimanapun tempat itu berada, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Nah, anak-anakku, kita sebagai pelajar, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sifat atau nama Allah yang baik Al-Alim ini? Pertama, kita harus menjadi pandai belajar dengan sungguh-sungguh agar mengetahui semua ilmu Allah. Karena Allah lah yang memiliki ilmu pengetahuan. Tapi ketika kita sudah memiliki ilmu pengetahuan, kita sudah mengetahui, maka kita sudah pandai, maka kita harus menggunakan filosofis padi, yaitu makin lama makin tua, makin merunduk. Artinya ketika kita makin pinter, makin pandai, makin alim, kita tidak boleh sombong, tapi kita harus menjadi orang yang makin tawadhu, makin sadar. Karena orang yang makin pinter, makin berilmu, maka makin tahu bahwa sebenarnya masih banyak yang belum diketahuinya. Seandainya ilmu kita amat sangat tinggi, kita pemahamannya amat sangat banyak, tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan ilmu Allah. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan, jika seandainya ilmu Allah itu ditulis, tinta itu dari air laut, dan pohon-pohon sebagai penanya, pulpennya, maka itu pun tidak akan pernah cukup. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Asmaul Husna yang berikutnya anak-anak adalah Al-Khabir. Artinya Allah Maha Teliti. Ketelitian Allah ini terlihat dari semua ciptaan Allah yang jumlahnya tidak terhitung, baik jenisnya ataupun bentuknya. Ternyata semuanya berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk mempermudah, kita lihat saja apa yang ada di tubuh kita. Allah menciptakan tubuh kita ini dengan amat sangat sempurna dan amat sangat teliti ketika memeliharanya. Siapa yang menumbuhkan rambut? Allah. Siapa yang menumbuhkan daging dan tulang kita? Allah. Kita hanya berupaya memberikan nutrisi saja. Membagi nutrisi ke seluruh tubuh itu adalah tugasnya Allah. Allah yang melakukannya. Mari kita lihat yang paling kecil saja, yang mungkin saja tidak pernah kita pikirkan. Allah menciptakan bulu-bulu atau rambut-rambut di tubuh kita bermacam-macam. Mari kita lihat saja yang ada di kepala.
yang tumbuh di kepala kita, yang di atas kepala kita namakan rambut. Lalu yang tumbuh di muka kita, yang ini kita namakan alis. Yang ini kita namakan bulu mata. Yang ini kita namakan bulu hidung, ada kumis dan juga ada jenggot. Tapi pernahkah kalian melihat ada orang yang kemudian dibiarkan oleh Allah memberikan nutrisi sendiri kepada rambutnya, kepada alisnya, atau mungkin kepada bulu matanya? Tidak ada. Semua Allah yang mengaturnya dengan amat sangat teliti, sehingga Allah tidak pernah keliru memberikan nutrisi kepada rambut di kepala, keliru kepada bulu alis atau bulu mata di mata kita. Coba bayangkan jika Allah tidak pernah teliti, Allah tidak pernah memiliki sifat al-khabir, maka bisa jadi ini tertukar. Nutrisi yang mestinya berada di rambut akan berada di alis. Rambutnya tidak pernah panjang, alisnya memanjang sampai kepada dagu kita. Ini tidak pernah. Allah amat sangat teliti ketika mengurusi kita. Allah amat sangat teliti ketika menciptakan makhluknya. Maka pantas kalau Allah kemudian berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku, Asmaul Husna yang ketiga yang akan kita bahas adalah As-Sami. As-Sami artinya adalah Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah tanpa harus ada alat seperti yang kita miliki. Pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran kita manusia atau makhluknya. Kalau makhluk Allah butuh alat bisa mendengar, tapi Allah tidak begitu. Allah mendengar segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Baik suara yang pelan, apalagi yang dinyaringkan. Allah amat sangat mengetahuinya. Allah amat sangat mendengar. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sifat Allah yang ini atau dari Asmaul Husna As-Sami adalah kita harus belajar mendengarkan orang lain. Kita harus peka terhadap informasi. Kita harus berlatih untuk memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil, untuk kemudian memilih yang terbaik. Anak-anakku, yang terakhir yang akan kita bahas adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Seperti tadi As-Sami yang Maha mendengar, maka Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Penglihatan Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kalau kita ini terbatas sekali, kita mungkin hanya bisa melihat 1, 2, 3, 4, 10 meter, 1 kilo sudah mulai tidak begitu jelas. Tapi Allah bisa melihat segala sesuatu tanpa batas dan tanpa bisa dihalangi oleh apapun. Innallaha ya'lamu ghaibus samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui yang gaib, yang di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Al-Basir, maka melihat apapun yang ada di langit maupun di muka bumi, baik yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Nah, anak-anakku, lalu apa sekarang fungsi iman kepada Allah? Yang pertama, dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong oleh Allah. Hatinya menjadi lebih tenang, tidak akan gelisah, dan dapat mendatangkan keuntungan, karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam kerugian. Sebagai pengendali perilaku yang dilarang oleh Allah dan pendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah, dan dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan dan keesaan Allah. Nah, anak-anakku, setelah kita bahas Asmaul Husna
dan sudah kita bahas pengertian iman kepada Allah, maka adakah pertanyaan dari apa yang sudah kita pelajari bersama? Jika memang ada, dipersilakan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar Google Classroom. Insya Allah pasti saya akan jawab. Tugas kita pada pertemuan kali ini adalah silakan nyanyikan lagu Asmaul Husna, direkam dalam bentuk audio, diupload di Google Classroom, dan saya yakin anak-anak akan bisa melakukannya. Akhirnya, terima kasih saya sampaikan karena anak-anak telah menonton pembelajaran PAI pada kesempatan ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.